saja cekuran sudah ayat turun ayat sana kita mobil kabur sewa ya. Atur nuhun dan mohon maaf ya teh ya. Tentu saja kami dalam penerimaan kurang kesempurnaan, terutama untuk menghormatinya. Yang kalau sudah semoga saja kembali lagi segala kebaikan kepada Allah Subhanahu. Amin. Tadi Bapak sudah sampaikan Pak BDT, apapun sudah sampaikan. Tadi juga udah pengajian sudah dilaksanakan karena cukup lama minggu ya. Sekarang mengaku waktu saya mau BDT lalu mendapat cerita. Ya bikin nomor teh. Silakan teh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yarfa'illahu billadzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Nashkuru ilallah alladzi qata'na nikmatan katsiratan hatta nastati' an najtami fi hadzal masjid insyaallah al-mubarak. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Haji Trisman Suyono, yang mana Pak Haji Masya Allah yang tadi sudah menyambut saya dari depan. Izin Bunda dan Ayahanda semua, kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, amin, diluaskan rezekinya, amin, diberikan keberkahan dalam hidupnya, amin, dan diberikan istiqomah dalam membimbing kita semua, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Haji. Izin dan juga kita hormati pembina Majelis Ta'lim Al-Hikmah dan Majelis Ta'lim At-Taqwa RW 01 Bapak Ustadz Muhammad Ayyi Mukmin, yang mana Pak Haji izin hadir. Siap, lagi berhalangan. Juga yang dihormati pembina Majelis Ta'lim Al-Mu'amalah Bapak Ustadz Muhammad Soleh, dan juga pembina Majelis Ta'lim Bapak-bapak Al-Hikmah. Oh Masya Allah, punten Bapak Ibu kalau memang ada nama yang kebalik atau mungkin ada sebutan yang kebalik, saya hanya dapat contekan. Yang salah yang kasih tahu, saya bagian kaca aja. Jadi mohon dimaafkan ya Pak Haji ya. Punten, izin ini saya izin melanjutkan. Yang dihormati pembina Majelis Taklim Bapak-bapak Al-Hikmah Bapak Ustadz Haji Muhammad Wahyu. Ini benar atau salah Bunda? Benar. Orangnya hadir atau tidak? Lagi berhalangan. Juga yang dihormati tentunya tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah setempat, serta seluruh jamaah yang hadir, yang mohon izin tidak disebutkan satu persatu, tapi tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampurasun rampe kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Badan bagaimana, sehat Ibu? Sehat. Batin bagaimana, sehat? Sehat. Kalau kantong bagaimana, sehat? Oh Masya Allah. Ini kantongnya kelihatannya tebal-tebal ya Pak Haji, Bu Haji. Insya Allah mudah-mudahan hidupnya berkah, dompetnya tebal, bisa buat balik ke Mekah, punya rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah. Amin ya Rabbal alamin. Jemaah, oh Masya Allah, ini sudah kompak Pak. Anggap aja kita lagi syuting di Trans TV, tapi biar lebih cakep lagi, biar lebih kompak.
kompak nanti izin ditambahkan. Kalau saya sahabat jemaah pakai tangan sebelah kanan kita bilang oh jemaah baru ke depan berdoanya alhamdulillah. Ibu bisa ibu? Jemaah semua yang hadir, alhamdulillah 17 tahun ATG semua. Jadi Masya Allah, izin Bunda dan Ayahanda semua, di waktu yang singkat ini Insya Allah kita akan sama-sama membahas materi tentang bagaimana caranya agar kita meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita di sini mengharapkan keberkahan dari Allah. Tapi sebelum masuk ke poinnya, ada baiknya kita sama-sama paham terlebih dahulu sebetulnya berkah ini dari kata apa. Jadi berkah ini ternyata berasal dari bahasa Arab, dari kata barokah yang artinya adalah nikmat. Maksudnya bagaimana? Nikmat dari Allah, mudah-mudahan bisa kita pakai untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sama-sama mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menarik di sini, berkah kalau kata Imam Ghazali berasal dari kata ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Ziyadah artinya adalah bertambah, kemudian khair artinya adalah kebaikan. Jadi kalau digabungkan ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tausiahnya nggak usah lama-lama karena saya yakin betul Masya Allah kalau ibu-ibu Pak Haji izin nanti hanya kurang dari 1 jam. Kenapa begitu? 10 menit pertama duduk masih anteng, duduk masih silat, duduk masih rapi. Tapi beda ceritanya 10 menit kedua kaki kanan ayat yang mulai kesemutan. Ayat yang udah kesemutan. Ayat 10 menit ketiga gantian kaki kiri kesemutan. 10 menit keempat rasanya pengen nyelojoran. 10 menit kelima rasanya pengen nyindiran. Betul atau betul? Tapi kalau yang bapak-bapak Masya Allah, kalau ngaji bapak-bapak luar biasa. Bapak-bapak dimanapun tempatnya, kalau ngaji beliau selalu khusyuk. Apa tanda bapak-bapak kalau ngaji tawadhu dan khusyuk? Bapak-bapak kalau ngaji, Masya Allah posisinya nunduk. Makin lama tausiahnya makin nunduk. Makin lama lagi makin nunduk, terpejam matanya. Saking khusyuknya, alhamdulillah. Bu, kalau saya sapa Bu, jawabannya ya. Kalau saya sapa Bu, jawabannya ya. Kalau saya sapa Bu, berarti jawabannya ya. Kita tes ya. Bu, ya. Bu, ya. Bu, ya. Bu. Ya. Pak, ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah bapak-bapaknya ada 1000. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi mengenai tentang berkah. Ayahanda Bunda izin, caranya sebetulnya ada banyak sekali, tapi ini kita bahas per poin agar mudah-mudahan pulang dari sini sama-sama bisa kita simpulkan. Poin yang pertama untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya itu adalah dengan kita menjaga akhlak kita. Pertama, menjaga akhlak kita. Akhlak kepada siapa saja? Pertama tentunya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akhlak kepada sesama manusia. Bahkan jangan kita lupakan jaga akhlak kita kepada alam semesta agar hidup kita senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga akhlak kepada Allah bagaimana caranya? Yaitu salah satu caranya dengan kita ridho menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Risalatul Qusairiyah fi ilmi tasawuf, dalam ilmu tasawuf dijelaskan kata Imam Qusairiyah, apa kata beliau?
sururul qalbi ala madaratul qada. Artinya ridho ini adalah bagaimana kita menerima, bagaimana kita senang, bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentunya berkaitan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ini jelas ayahanda bunda kata Allah seperti ini. Terkadang yang menurut kita tidak baik, terkadang hal yang gak kita suka, bahkan hal yang kita benci, bisa jadi itu baik bagi kehidupan kita dan bisa jadi itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, yang menurut kita baik, yang kita suka, bahkan yang kita harapkan, belum tentu itu baik bagi kehidupan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui dan kita hambanya tidak mengetahui apa-apa, insya Allah. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Nah, ngomongin tentang akhlak yang menarik begini, ini ada kaitannya, izin Pak Haji, bapak-bapak semua, kaitannya dengan ibu-ibu. Biasanya mohon maaf sekali, ibu-ibu kalau keluar rumah, entah jalan-jalan, entah pergi ke pasar, entah ke mall, bahkan kita ngaji begini, Masya Allah, keluar rumah, baju sama kerudung harus disetrika rapi, alis sudah ada digambar lagi, bibir sudah berwarna diwarnai lagi, pipi kita tambahin dengan pedang. Itu kalau kita mau keluar rumah agar kita terlihat rapi. Tapi kadang mohon izin, kalau kita sholat menghadap sama Allah, mau kena 2 minggu tidak diganti, seminggu tidak diganti, ada dari jemuran langsung ambil tanpa disetrika pakai, sejadah asal ambil mana yang ketemu digelar, bahkan kita pakai kertas buat alas sejadah. Itu yang merupakan akhlak kita. Mudah-mudahan kita bisa berakhlak baik kepada Allah dan juga mudah-mudahan kita bisa berakhlak baik kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Akhlak baik kepada manusianya bagaimana? Dalam Quran juga dijelaskan wa bil walidaini ihsan wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, orang miskin, fakir, kepada anak yatim, saudara, tetangga, karena kewajiban kita hablum minallah dan juga hablum minan nas. Jaga hubungan sama Allah, jangan lupa juga jaga hubungan kita kepada sesama manusia. Jemaah, oh, tangannya masih ingat ya? Oh jemaah, jadi tadi yang pertama jaga akhlak kita. Kemudian untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua yang harus sama-sama kita lakukan yaitu adalah jaga silaturahim. Jaga silaturahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa pembukanya ayat pertama dijelaskan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita bukan hanya sekedar takwa, tapi Allah juga minta kita untuk jaga silaturahim. Nah, silaturahim di sini yang sering kita dengar ini ternyata berasal dari bahasa Arab, dari 2 kata. Pertama kata silah dari kata wasolat, yasilu, silatan, yang artinya adalah menyambung. Kemudian kata yang kedua yaitu adalah rahim, yang artinya adalah persaudaraan. Jadi kalau digabungkan silaturahim berarti menyambung tali persaudaraan.
yang hari ini mungkin kita sama saudara masih kurang baik, mungkin kita sama tetangga kurang baik, mungkin kita sama keluarga kurang akur. Mudah-mudahan kalau kita ingin meraih berkah Allah, mulai hari ini kita perbaiki hubungan silaturahim. Amin ya rabbal Alamin. Bu, bu, bu. Alhamdulillah. Sudah berapa poin yang kita bahas? Dua. Izin yang pertama apa untuk meraih berkah Allah? Jaga akhlak kita. Poin yang kedua, sama-sama kita jaga silaturahim kita. Nah, hadirin kita ini juga mudah-mudahan termasuk dari silaturahim. Poin yang ketiga, kalau kita ingin sama-sama hidupnya berkah, hidupnya ingin dicintai Allah, diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan mulai hari ini kita sama-sama jaga sedekah kita, jaga sedekah kita. Kita sama-sama buka dengan hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, dijelaskan seperti ini. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Kalau anak Adam, kita semua yang hadir di sini nantinya wafat, nantinya meninggal, maka akan terputus amalan yang kita kerjakan di dunia ini, kecuali ada 3 amalan, 3 hal, 3 perkara yang tidak akan terputus. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmi yuntafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Gak apa-apa ilmunya masih sedikit, yang penting kita sama-sama usahain ilmunya bermanfaat. Karena dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan ibaratkan seperti pohon yang tumbuh tanpa buah, artinya adalah sia-sia. Poin yang ketiga yaitu waladin sholihin yad'ulah, anak soleh dan solehah yang terus mendoakan kedua orang tua. Kalau tadi kita membahas tentang sedekah, maka kita kembali ke poin shadaqatin jariyatin. Shadaqahnya kan artinya sedekah. Nah, jariyahnya ini yang sama-sama kita garis bawahi, bahwa jariyah dari kata jaro yajri ijri, izin jaro yajri ijri, artinya adalah berlari. Mikir kita sama-sama, ya Allah, ini sedekah berlari maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan sedekah berlari adalah sedekah yang pahalanya ngalir terus-menerus. Kitanya sudah meninggal, kitanya sudah wafat, tapi kalau semasa hidup kita mengerjakan sedekah jariah, maka insya Allah pahalanya akan ngalir, bahkan bisa jadi pahalanya akan bertambah. Apa contoh sedekah jariah? Izin ayah anda, bunda, mudah-mudahan bisa sama-sama kita terapkan. Waktunya kapan? Bebas, semampu kita, sebisa kita, sesempatnya kita. Contoh yang pertama, bisa sama-sama kita sisihkan duit kita sebulan sekali sekitar 100.000. Kira-kira berat atau gampang? Masih gampang ya, insya Allah. 100.000 disisihin, boleh beli mukena, boleh beli sajadah, boleh dititip di Masjid Al-Hikmah ini, atau kasih mukena dan sejadahnya ke orang-orang yang membutuhkan, yang sekiranya gak punya mukena di pinggir jalan, izin. Selama mukenanya, selama sajadahnya masih ada, masih dipakai orang sholat, bahkan kayak karpet hari ini, kita pakai sholat berjamaah, kita pakai ngaji pengajian, maka insya Allah nantinya kita wafat, nantinya kita meninggal, tapi pahalanya masih terus mengalir dan kebagian ke kita, insya Allah, hanya dengan modal sebulan 100.000. Kalau dirasa mungkin di antara kita ada yang kurang 100.000, ada lagi nih, boleh sama-sama yang lebih ringan lagi ada. Kita beli semen 1 sak, izin Pak Haji, kira-kira semen 1 sak di dia berapa Pak Haji? 75.000, taruhlah sama upah yang aku 80.000. Itu kita beli semen, taruh di masjid pinggir jalan yang sedang dibangun, atau taruh di musola-musola kecil yang sedang dibangun. Selama semen kita masih nempel di bangunannya dipakai orang sholat berjamaah, dipakai orang ngaji, modal kita hanya 80.000, tapi pahalanya ngalir terus-menerus. Kalau pengen yang lebih ringan lagi, yang
kami bisa istiqomah begitu ya. Izin Bunda Ayhana, namanya manusia, cari yang paling ringan, pelan-pelan. Dimulai dari kita sisihin duit 50.000, belikan Al-Quran, atau 20.000 belikan mikro, kasih ke tempat yang ada TPA-nya, atau kalau di masjid kita ada TPA titip, atau ada ibu-ibu taksir belajar ngaji titip. Selama Al-Qurannya dibaca, ikronya dipelajari, hanya dengan modal 50.000, hanya dengan modal 20.000 yang insya Allah itu meringankan bagi kita, tapi kita punya persiapan dan bekal di akhirat nanti insya Allah. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Izin Pak Haji, Bunda semua, saya sebetulnya kalau ceramah enaknya mudah-mudahan, tapi masya Allah, saya alhamdulillah ini talinya pas-pasan. Kalau mau geser ke kanan, aduh, dibatasin, geser ke kiri, dibatasin. Jadi saya di tengah-tengah begini nggak apa-apa ya. Saya bisa sebenarnya ceramahnya duduk aja, tapi awalnya kalau duduk kita pada ngantuk, betul-betul. Jadi tadi ngomongin tentang sedekah, kalau tadi kita buka dengan hadis sahih, ini kita perkuat dengan Al-Quran, karena dalam Islam kita berpegang teguh pada Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah memberikan kita perumpamaan. Gini janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam Quran dijelaskan perumpamaan orang yang mau bersedekah ibaratkan dia sedang nanam satu biji. Dari satu biji ini nanti tumbuh jadi 7 tangkai, dan setiap tangkai yang tumbuh lagi 100 biji. Artinya apa? Kita hanya sedekah satu, kita hanya ngeluarinnya satu, kita hanya infak satu, tapi dihitung sama Allah 700. Bahkan kalau kita perhatikan di akhir ayatnya, kalimatnya begini yang bikin kita semangat sedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sedekah kita, Allah juga menjaga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Ini kalau ngomongin tentang rezeki, ngomongin tentang sedekah, kita sama-sama pengen rezekinya lancar, betul? Pengen punya duit yang banyak, betul? Pengen hartanya banyak, betul? Pengen utang yang lunas, betul? Ada salah satu amalan ayahanda, bunda, ini yang bisa terus kita bacakan, dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah baca amalan ini akan membukakan pintu rezeki kita. Apa amalannya? Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Quran surat At-Talaq ayat 2-3 ya. Bawa catatan silahkan dicatat. Atau mungkin kalau nyari di Google ada ayat 1000 dinar. Isinya Allah, Pak Haji saya jadi ngerepotin Pak Haji. Ini Masya Allah, di sini Pak DKM kan luar biasa. Pantasan masjid kita makmur, pantasan masjid kita nyaman dipakai. Saya kalau mau bentar Bu, Pak Haji langsung Bu. Masya Allah, ini talinya mau sampai depan bisa Bu. Kita doain dulu, mudah-mudahan Pak Haji selalu diberikan kesehatan, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. berkah terus hidupnya. Amin. Amin ya Rabbal. Ini banyak-banyak tuh kita doain begini. Kalau beliau-beliau senang kita hadir di dalam masjid, insya Allah. Di sini ya Pak Haji dan Bunda semua, saya lanjutkan tadi Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Atau kalau sekarang kita malas nih, mungkin susah dari Quran, boleh kita cari di Google ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar yang sudah apa bareng-bareng kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in. Nah, izin ayahanda bunda, tadi saya mendengar kira-kira yang benar qadro atau qadir? Yang benar adalah qadro. Jadi mungkin di antara
antara kita tadi ada yang baca kode, nggak apa-apa kalau sebelumnya masih keliru. Karena mirip-mirip mulai hari ini tadi karena kita bacakan bareng-bareng, yang betul kalimatnya adalah kontrol. Mudah-mudahan dengan kita membaca ini rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di sini banyak syahrini-nya, Pak. Alhamdulillah, gamis bagus, pros gede, kerudung kompak, suara bagus. Ini syahrini ternyata selama ini gak ada di media sosial, nyangkut di Bandung. Jadi ngomongin tentang salawat begini, izin saya boleh cerita sebentar, izin boleh? Jadi mau cerita apa aja dan mudah-mudahan semuanya ada yang menarik. Tadi saya ngajakin salawat begini jadi teringat. Waktu itu saya pernah ngisi di komplek elit, di perumahan elit. Kalau kata orang kita rumahnya mau bergedung, gede-gede Bu, masya Allah. Gamis, menjuntai tangan, ngebangun segala macam perhiasan ada ditempel. Sehingga cerita apa? Saya ajarin salawatan sama ada yang kayak di sini tadi. Salatullah, salamullah. Yang beda di masjid yang saya isi ibu-ibu elit tadi ada nada yang beda. Saya sampai mikir ayat apa ini? Salatullah, salamullah, kecek-kecek. Saya bingung, saya tetap lanjutin. Ala Rasulillah, kecek-kecek. Makin kenceng Pak. Salatullah, salamullah. Ada perasaan begini, kecek-kecek. Ala Yasin, Habibillah, kecek-kecek. Pas saya lihat, ternyata kecek-kecek suara gelap mas dari sini sampai siku. Ya Allah Bu, kalau kata orang kita Bu, kalau bahasa mudanya insecure. Tapi kalau kata saya Bu, saya minder. Kenapa? Mau ikut kecek-kecek, masnya teraya. Jadi masya Allah itu tulang berderet-deret pantas ada bunyi kecek-kecek. Saya mau izin ngajak ibu-ibu semua di sini kecek-kecek. Saya doain mudah-mudahan yang kecek yang paling kenceng bisa membeli emas. Yang belum ada emas, yang udah ada emas mudah-mudahan bisa nambah emasnya. Yang ada utang dan lunas utangnya. Baru salatullah, salamullah. Mana keceknya? Teraya emasnya. Sampai besarnya teraya. Udah gamis ibu makanya kenapa Ustazah rata-rata pakai gamis kancingnya kenceng Bu. Biar ada lihat ada yang punya emas. Barang-barang kalau di sana emas asli, kalau di sini kita manual. Mudah-mudahan ngaji bulan depan kita bisa membeli emasnya. Barang-barang. Salatullah, salamullah, kecek-kecek. Ala Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin, Habibillah. Giliran kecek semangat Pak Ibu. Tadi awal lagi pas itu saya buka kecek-kecek. Gak naik mantuk ya. Jadi masya Allah, ini kita ngaji harus dibarengin ya. Ilmu dibarengin juga dengan menyapa agar tidak ngantuk. Masya Allah tadi saya lihat ibu udah pada seger-seger banget nih. Saya mau nanya, boleh? Tapi jawabannya harus jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saya mau ngetes Pak ibu-ibunya. Di sini kan masya Allah wajah-wajah dermawan ya. Wajah-wajah yang insya Allah hidup dan hartanya banyak. Kalau seandainya ibu di dompet atau di tas ayah duit 2 lembar. Berapa lembar? 2 lembar. Lembar yang pertama duitnya
duitnya 10.000, 100 sama 10.000. Tiba-tiba di depan kita ada yang ngedarin kotak infak. Pertanyaannya, jujur jawabannya, yang ibu sedekahkan, ini pada ketawa. Yang ibu sedekahkan, yang 100.000 atau yang 10.000? Benar kan? Kalau Pak Haji lihat di depan, kan jujur, oh Masya Allah, jujur, cakep. Pertanyaan yang pertama, saya yang kalah. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Contoh, kalau ada duit tetap 2 lembar, tapi beda angkanya. Lembar yang pertama 50.000, berapa Bu? 50.000. Lembar yang kedua 10.000, masih sama, ada yang ngedarin kotak infak. Jujur sekali lagi saya tanya, yang ibu sedekahkan, yang ibu masukin ke kotak amal, yang 50 atau yang 10.000? Yang bapak yang 50 ada 10 Pak? Ya 10. Masya Allah, inilah dalam Islam ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin para perempuan. Pak imamnya aja 10.000, gimana jawabannya? 10.000. Pertanyaan terakhir, 100.000 kegedean, 50.000 masih kegedean. Terakhir pilihannya tetap ada 20.000 sama 10.000. Terakhir ditungguin satu-satunya juga yang disedekahin. Jujur sekali lagi, yang 10.000 atau 20.000? Ini kita masjid apa Bunda? Al-Hikmah. Masya Allah Pak Haji, di masjid Al-Hikmah ini saya dapat banyak sekali hikmah. Satu, jamaah sini orangnya jujur-jujur. Yang kedua, orangnya kompak-kompak. Jadi Masya Allah, orangnya isi kompak semua. Kalau sedekah dicari yang paling kecil, kalau dapat pengen deh yang paling besar. Itulah namanya ibu. Orang pelit kuburannya, oh Masya Allah. Kalau tadi duitnya kecil-kecil, saya kasih pilihan yang gede lagi. Pilih Anda yang pertama 1 juta rupiah. Berapa Bu? 1 juta. Pilihan yang kedua 100.000. Misalkan Bapak DKM kita mau ngasih nih ke jamaah, dikasih pilihan, jamaah yang datang ke masjid mau duit 1 juta atau 100.000, ibu pilih mana? 1 juta. Curang namanya. Oh ya Allah, padahal begini janji Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Salah satu yang baik di hadapan Allah adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu dia yang masih mau bersedekah pada saat rezekinya lapang maupun pada saat rezekinya sempit. Mohon izin, barangkali selama ini mungkin rezeki kita segini-segini aja, mungkin karena kita kurang bersedekahnya. Dan mudah-mudahan dengan kita pelan-pelan mau bersedekah, mau memberikan sedekah yang terbaik, dan dengan itu insya Allah Allah juga akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau pengen duitnya banyak, sedekah harus banyak. Kalau pengen duitnya melimpah ruah, sedekahnya juga pelan-pelan harus kita istiqomahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kebetulan saya datang ke sini bersama dengan tim dari Akhlakul Fitrah yang Masya Allah insya Allah akan mengajak kita untuk sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nanti izin sekali ada tim kami, tim dari Akhlakul Fitrah akan mengedarkan infak keliling. Infak keliling, apa yang Bunda berikan hari ini, apa yang Ayahanda berikan hari ini, dipakai terus untuk syiar dakwah, dan dari ini
mudah-mudahan dijadikan sedekah jariah di mana syiar dakwah terus kita gaungkan dari masjid ke masjid. Jadi mudah-mudahan nanti Amin. kalau kita sama-sama berkenan menyisihkan rezeki kita, mudah-mudahan para malaikat mencatat ini sebagai amal Amin. kebaikan. Amin Amin. ya Rabbal alamin. Amin. Jadi izin minta waktunya 2 menit saja sambil diedarkan infak keliling, kita siapkan infak terbaiknya, dan kalau boleh juga kita sambil salawatan, lisan bersalawat, tangan bersedekah. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Wasalna Bismillah Rasulillah Wabil mujahidilillah Bi ahlil badriyah Allah bi ahlil badriyah Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada ayahanda, bunda. Ini bukan hanya untuk kami, tapi ini dari umat untuk umat. Mudah-mudahan kebaikan yang kita kerjakan hari ini dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhir nanti, lisan kita akan dikunci. Apa yang akan berbicara? Tangan kita digunakan untuk apa? Alhamdulillah. Hari ini kita gunakan tangan kita untuk bersedekah. Kemudian nanti kaki kita juga dipakai untuk apa? Alhamdulillah. Hari ini kita gunakan kaki kita melangkah ke tempat baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin lanjutkan, tadi kita sudah membahas 3 poin. Yang pertama, kalau kita pengen hidupnya berkah, kita harus sama-sama jaga akhlak. Kalau jaga akhlak, kita pegang dadanya, jaga akhlak. Kemudian yang kedua, kita sama-sama jaga silaturahim. Tangannya putar seperti ini, silaturahim. Yang ketiga, kita sama-sama jaga sedekah. Kita masuk ke poin yang keempat, tapi sebelum itu sama-sama kita sadari bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa, setiap manusia tentunya akan mati. Orang kaya kurang kompak ini kayaknya, Masya Allah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Haji, jamaah, yang ceramah, parah. Ini tega banget, Pak. Baru hari ini di Masjid Al-Hikmah, ketua DKM hadir, bapak-bapak hadir, diteriakin mati. Yang mana orangnya dia juga diteriakin mati. Yang ceramah dari Jakarta jam 8:30 kejebak macet, nyampe sini dikasih air 12 sampai kembung, diteriakin mati. Kita ganti jadi sehat, mudah-mudahan jadi dokter. Jadi kalau sedang orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ceramah, alhamdulillah. Yang begini enak itu, jangan main teriak mati-mati. Orang yang gak mati bingung apa itu di masjid teriak mati-mati. Jadi kita lanjutkan poin yang keempat. Kalau kita ingin sama-sama hidup yang berkah, hidup yang dicintai oleh Allah, yang harus kita jaga yaitu adalah jaga sholat kita. Jaga apa bunda? Sholat kita.
Kita buka sama-sama dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayat ini ayahanda bunda di halaman 23 paling bawah ini menjelaskan dan dibuka dengan kata ya. Kata apa tadi? Ya. Ya ini kalau dalam bahasa Arab adalah kalimat anidah. Apa itu kalimat anidah? Adalah kalimat panggilan atau seruan bagi kita yang merasa amanu beriman. Beda dengan ayat-ayat yang menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Kan ada ayat dalam Quran ya ayyuhan nas, artinya manusia, berarti untuk umum, semuanya dipanggil. Tapi ayat-ayat khusus bagi kita yang merasa beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan sholat. Masalah apapun, seberat apapun, sebesar apapun, kita harus sama-sama ngadunya ke Allah. Kalau kita ngadu ke manusia, belum tentu kita dapat solusi. Apalagi kalau kita ngadunya ke status WhatsApp, kita nyindir A, yang kesindir B, kita nyindir B, yang kesindir A. Betul apa betul? Yang disindir nggak kesindir, yang nggak kita sindir ke sindir. Itulah bahayanya kalau kita ada masalah, kita taruh di Facebook jangan, taruh di status WhatsApp jangan. Tapi apa? Gelar sejadah kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Anehnya izin sekali. Kita semua kadang hafal betul dalilnya. Kita semua bahkan di luar kepala ayatnya sudah lengket. Tapi kadang kita kurang dalam mengamalkan. Sama-sama kita ketahui bahwa sholat adalah cerminan kehidupan kita. Kalau kita ingin hidupnya baik, sholatnya harus baik. Kalau kita ingin rezeki datang di waktu yang tepat, maka sholatlah tepat. Lah, tuh, jangan kebalik. Rezeki pengen datang cepat, tapi sholat lambat. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Cerita tentang sholat begini, kadang kita kalau lagi sholat yuwaswisu fi sudurinas, digoda sama setan tuh bagaimana dalam hati kita, dalam sudur kita, dada kita. Kalau lagi sholat pikiran ada yang kemana-mana, ada yang begitu. Pas lagi sholat pikiran jalan-jalan, atau mungkin lagi sholatnya buru-buru, ada mungkin di antara kita. Yang mana coba? Oh, masya Allah. Lagi sholat izin baru kita Allahu Akbar, baru rakaat pertama. Kadang barang hilang jadi ketemu, betul? Lagi sholat awalnya kepikiran jadi kepikiran. Yang lebih sering lagi apa? Kita masuk tiba-tiba ruku, tiba-tiba kepala gatel, ada yang begitu. Tangan gatel, kaki gatel. Ada juga yang rakaat pertama masih khusyuk, rakaat pertama masih aman sholatnya, masuk rakaat kedua izin apa? Itu kita rakaat kedua tiba-tiba dalam hati ngomong, rakaat kedua atau ketiga ya? Ayah yang begitu. Yang mana? Oh semuanya. Langsung kita pikir, kira-kira bagaimana ya caranya biar sholat kita tidak buru-buru, biar sholat kita lebih khusyuk. Salah satu cara yang bisa kita upayakan adalah dengan kita menganggap sholat yang sedang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita. Contoh, nanti masuk waktu asar kita anggap asar terakhir, maka insya Allah minimal sholat kita tidak buru-buru dan mudah-mudahan kita sholatnya lebih khusyuk. Amin ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan setelah poin yang keempat, kita jaga sholat kita. Tadi yang pertama kita jaga apa?